Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini titik kesalahan fatal dalam zakat fitrah. Perlu saya buatkan catatan awal di tulisan ini. Tidak pernah saya membuatkan catatan awal sebegini. Agak panjang juga ya catatan awalnya, tapi tujuan saya biar ini presisi. Yaitu, tulisan ini bukan fatwa lembaga, bukan pula pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga manapun. Tulisan ini maksudnya hanyalah pandangan pribadi saya sebagai penulis berdasarkan rujukan kitab-kitab fikih yang dapat diperiksa kembali oleh everyone, siapa saja. Karena itu, jika ada yang memiliki pandang berbeda, ruang argumentasi kita terbuka selama disertai dalil dan adab ilmiah. Artinya begini, berdasarkan tulisan yang saya buat selama ini khusus di media sosial, itu sebagiannya ada yang menginbox tapi ngawur nggak juga ya, tapi gimana lah tuh, dia nggak setuju, nggak approve dengan yang saya tulis, tapi tanda kutip seperti marah-marah gitu ya. Kita nggak mau seperti itu. Silakan kita argumentatif tapi disertai adab dan dalil kalau ada. Lanjutannya, tetapi jika sekadar debat tanpa landasan, itu yang saya maksud. Ada beberapa yang pernah inbox saya, itu tidak akan membawa kemana-mana. Dalam tradisi ulama, kebenaran dicari dengan dalil, bukan dengan suara yang paling keras. Atau dalam bahasa lain, kebenaran dicari dengan dalil, bukan dalih. Ya, ini anekdot Minang lagi. Orang Minang yang punya pepatah sederhana, biduak lalu kembang Batawi. Perbedaan boleh saja terjadi, apalagi ini masalah agak krusial ya, zakat fitrah di bulan Ramadan ini, tetapi dengan sampai merusak persaudaraan kita. Saya sangat welcome sekali terhadap argumentatif ya. Tapi kalau debat kusir no. Baru masuk ke tulisan, titik kesalahan fatal dalam zakat fitrah. Catatan dalam kurung, catatan untuk panitia dan muzaki. Panitia dan muzaki ya. Setiap Ramadan kita melihat pemandangan yang hampir sama. Orang datang ke masjid membawa beras atau uang, panitia duduk dengan buku besar, nama dicatat satu persatu, lalu selesai. Sepintas semuanya terlihat rapi. Ini saya gambarkan bahwa inilah yang terjadi setiap tahun. Ada panitia yang standby di masjid mushola, ada nanti orang yang akan berzakat, ada yang bawa beras, ada yang bawa uang gitu ya. Ini sekadar imaging aja atau penggambaran. Namun jika diteliti lebih tenang, di sana sering terselip beberapa keliruan yang sebenarnya cukup mendasar. Dan inilah alasan tulisan ini saya tulis. Bukan karena orang tidak berniat baik, semua tentu berniat baik, baik panitia atau yang berzakat, tetapi karena zakat fitrah kadang, berarti tidak kita pukul rata nih, ada kadang atau sometime dijalankan dan lebih sebagai kebiasaan tahunan daripada ibadah yang dipahami secara presisi. Baik. Padahal ukuran zakat fitrah sangat presisi dalam syariat. Ini kita masuk dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas setiap diri muslim, merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Hadis bisa ditelusuri, hadis riwayat Bukhari nomor 1503. Dalam riwayat lain juga dijelaskan tentang tujuan zakat fitrah ini. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas. Riwayatnya nanti Sunan Abu Daud ya, Ibnu Majah juga ada. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan perkataan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin yang membutuhkan. Jadi dalil sudah 2 nih ditulis ya. Artinya apa? Artinya zakat fitrah bukan sekadar memberi, giving. No, ia menyempurnakan, berarti untuk iktimal, untuk penyempurnaan, untuk kamil ya, dari penyempurnaan puasa sekaligus menjaga martabat orang yang membutuhkan atau orang miskin di hari Lebaran. Baik, itu adalah pondasi tulisan kita. Kemudian subjudul selanjutnya, siapa penerima zakat fitrah? Al-Quran telah menetapkan dengan jelas sekali siapa saja penerima zakat fitrah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, merdekakan budak, orang berhutang, dan fisabilillah dan ibnu sabil. Inilah yang diistilahkan asnaf yang 8. Ayat ini menjadi 8 golongan penerima zakat.
Mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah juga masuk dalam keumuman ayat tersebut. Hal ini dijelaskan antara lain oleh, ini dia. Ini kita sudah masuk ke dalil yang spesifik. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um jilid 2 halaman 75. Imam Malik dalam Al-Mudawwamah jilid 1 halaman 385. Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana diterangkan dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah jilid 2 halaman 509. Namun sebagian ulama memberi penekanan berbeda. Ada pendapat diantaranya Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 25 halaman 273 bahwa zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir miskin. Lebih utama. Sebelum saya lanjut, saya garis bawahi dulu. Saya pernah mendengar, ya kata dia ustadz ya, dia bukan mengatakan, mungkin dia berpegang kepada pendapat Ibnu Taimiyah ini. Nggak tahu juga dia tahu sedetil. Maksudnya pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 25 halaman 273. Saya nggak tahu juga saya, entah dia tahu atau tidak sedetil itu. Atau dia mungkin dapat dari gurunya atau dari mana. Ya, tapi intinya dia tidak membuka ruang untuk yang lain. Jadi hanya fakir miskin. Sementara kalau kita cermati, saya ulang nih, zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir miskin karena tujuan utamanya adalah memberi makan mereka. Perhatikan baik-baik. Ini bukan penolakan terhadap asnaf yang lain. Ini hanya penekanan prioritas dan itu sah saja. Jadi ini bisa menjawab bahwa kalau ada yang mengatakan, menceramahkan mungkin zaman sekarang, bahwa zakat fitrah itu only to fakir miskin saja, memang ada dalilnya. Tapi itu adalah diberikan dalam ranah keutamaan, bukan penolakan terhadap yang lain gitu, bukan mendelet yang lain. Dan itu pun Ibnu Taimiyah, yang saya tahu saya hanya Ibnu Taimiyah. Yang lain-lain sama. Imam Syafi'i dalam Al-Um sama, Imam Malik dalam Mudawwanah sama, Imam Ahmad bin Hambal juga sama, sudah diterangkan di atas, detail juga sampai halamannya. Nah, saya anggap ini clear ya dalam tulisan. Kalau ada pendapat lain, saya juga nggak akan egois, berikan dalilnya, nanti kita cari mana yang benar, karena kita nggak boleh main ego, kita by dalil semuanya, by data, nggak bisa dengan dalih ya, tapi dengan dalil. Silakan berikan dalilnya, kita argumentatif. Selanjutnya, zakat langsung kepada orang yang dikenal. Di banyak kampung, khususnya di Minangkabau, ada kebiasaan yang menarik. Menjelang Lebaran, salah satu contohnya ini, seorang murid datang ke rumah gurunya membawa beras dan amplop biasanya. Ia berkata, sederhana, ini zakat fitrah ambo guru. Ini zakat fitrah saya. Misalkan, ya ini bawa, nih amplopnya ya. Ini bawa zakat dan biasa beras mungkin yang dibawa ataupun uang yang kita nggak misalnya. Tapi biasanya ada juga bawa amplop yang selain zakat. Oke. Ini zakat fitrah ambo. Jadi diberikan zakat fitrah. Guru itu biasanya guru mengaji di surau ataupun di rumah yang dulu mengajarkan alif bata, yang mengajarkan basically dalam tatanan dasar sekali dalam membaca Al-Quran. Tradisi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Ini saya bawakan dalil. Kalau ada yang menyangkalnya, welcome. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jilid 6 ayat 138, seseorang boleh menyalurkan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Selama guru tersebut termasuk mustahik. Tunggu dulu sebentar. Ini pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jilid 6 inilah yang jadi pegangan sebagian besar atau kecilnya Allah alam ya. Sebagian ya banyaklah yang dalam pandang mata saya itu banyak, terutama di Minangkabau ini. Tentu saya tidak bisa memfonis tempat lain. Itu biasanya orang yang pandai mengajinya dengan guru A. Selama guru A ini hidup, dia tidak waktu mengaji itu saya sampai usianya muda, sampai punya anak lagi, sampai dia sudah tua, bahkan tetap berzakat kepada gurunya selagi gurunya itu hidup. Oke, cuman biar ini tidak ngambang dan tulisan ini saya usahakan presisi, saya tambahkan ini, selama guru tersebut masih dalam ranah mustahik tentunya, misalnya hidupnya sederhana atau termasuk orang miskin malah, maka zakat itu sangat-sangat sah. Jadi di Minangkabau orang tua sering berkata, nan dimakan de api ndak angui, nan dimakan de ada indak lapua. Kebaikan yang lahir dari adab tidak akan hilang dimakan waktu. Jadi kebaikan yang diberikan oleh guru mengaji kampung tadi itu tidak dilupakan sampai kepada ranah zakat fitrah. Biasanya guru mengaji ini banyak mendapat zakat fitrah. Saya harus disclaimer nih, karena kita masuk ke masalah panitia zakat ini lebih lebih krusial. Tapi sebelum itu saya harus disclaimer.
Secara saya posisi juga guru Al-Quran, gelar akademik saya pun Al-Quran. Ini tidak ada tendensi lainnya. Ini murni dalam ranah kepenulisan apa adanya. Maksudnya gini, saya menggiring berarti orang tidak perlu zakat ke yang lain, ke guru saja. Tidak ada arahnya ke situ. Tapi saya menyebutkan realita yang kita bungkus dengan kebiasaan yang saya lihat. Apakah ini jatuhnya men-trigger orang atau siapapun atau orang Minang khususnya, entah yang melihat video ini di rantau atau di kampung, oh berarti kalau gitu zakat kepada guru saja. Bisa saya, kalau jawaban sederhananya, selama guru mengaji ini masuk dalam kategori mustahik, itu sangat-sangat layak diberikan. Kalau tidak masuk dalam kategori mustahik, mungkin bisa dengan asnaf fisabilillah. Begitu. Dan saya tentu tidak memaksakan pendapat ya, silakan dicermati dalilnya ada gitu. Kita masuk ke subjudul berikutnya, kredibilitas panitia zakat. Ini agak krusial. Sekarang kita masuk pada hal yang jarang dibicarakan. Siapa sebenarnya panitia zakat itu? Siapa sebenarnya panitia zakat fitrah itu yang lebih tepat. Kalau panitia zakat dalam zakat umum, itu lembaga kita sudah ada, Basnas ya. Basnas tidak masuk ke dalam literasi tulisan kita, itu sudah clear, itu tidak masuk. Yang kita masuk murni tentang panitia zakat fitrah. Di banyak tempat panitia dibentuk hanya beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yes, memang begitu ya, saya tahu saya. Kadang yang duduk di meja hanyalah orang-orang yang kebetulan ada di masjid malam rapat itu. Bisa jadi. Padahal dalam Quran disebut adanya amil zakat. Dan untuk para amil zakat, itu ada Quran surat Taubah ayat 60 yang dalilnya panjang tadi. Menurut Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 190. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Artinya, ini bukan pekerjaan seremonial. Di Indonesia sekarang memang ada lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat, Basnas. Namun, dalam sejarah Islam, amil tidak selalu harus lembaga negara. Kalau Basnas itu kan katakanlah lembaga negara, yaitu resmi. Tapi dalam histori Islam, pada masa Nabi misalkan, para amil juga diutus ke berbagai wilayah. Baik. Karena itu, panitia zakat di masjid tetap sah menjalankan fungsi ini selama mereka dipercaya masyarakat dan bekerja dengan penuh amanah. Nah, ini orang Minang berkata ini boleh dibaca aja ya. Elok nagari dek panghulu, rusak nagari dek pangkahulu. Oh ini elok nagari dek panghulu ini adalah katakanlah jabatan tertinggi di Minang. Rusak nagari dek pangkahulu, ini bukan penghulu harusnya, nanti saya edit ya. Pangkahulu ini kalau zaman sekarang pangkahulu ini tentu pimpinan-pimpinan gitu ya, panitia. Kalau dalam zakat ini tentu pengurus gitu. Jadi baiknya pengelolaan zakat seringkali bergantung pada siapa yang memegang amanah itu. Lalu kita tajamkan, apakah panitia zakat berhak menerima bagian zakat? Ini yang titik krusial menurut saya. Saya ulang sekali lagi, 2 kali saya ulang nih. Apakah panitia zakat itu yang terbentuk di Masjid Musyola tadi berhak menerima zakat or not atau tidak? Ini pernyataan yang sering muncul tetapi jarang dijelaskan secara terbuka. Dalam ayat zakat disebutkan salah satu penerima adalah amil zakat. Dan untuk para amil zakat itu ada ketentuannya Quran surat Taubah ayat 60. Yang ya ayatnya sudah kita tuliskan tadi di atas. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwa amil memang memiliki hak bagian dari zakat sebagai kompensasi pekerjaan mereka. Kompensasi pekerjaan mereka. Berarti intinya amil ini menjelaskan memiliki hak bagian dari zakat. Kita lanjut dulu. Belum kita simpulkan. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam Al-Mughni jilid 2 halaman 513, amil diberi bagian dari zakat sebagai upah atas pekerjaannya. Berarti salary, upah murni, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ya, ini memang pekerjaan ya. Dalam banyak pembahasan fikih klasik, bagian ini sering disebut maksimal 1/8, yaitu sekitar 12,5% dari total zakat. Namun, para ulama juga menjelaskan bahwa angka itu bukan kewajiban yang mutlak, melainkan batas maksimal jika pekerjaan amil itu memang besar. Jika pekerjaannya ringan, maka bagian amil juga harus disesuaikan. Di kampung-kampung sering terjadi, mohon maaf saya sebut dengan kata kekeliruan ya, dan saya juga sudah minta maaf ini untuk menyampaikan ini. Artinya, ruang argumentatif saya buka lebar, welcome, silakan. Kita diskusi sehat, oke, go. Panitia zakat mengambil bagian, tetapi pengurus masjid juga ikut mengambil bagian. Ini jika terjadi ya. Jika terjadi. Kalau panitia zakat berdasarkan hal di atas berarti boleh maksimalnya 12,5% itu. Tapi kalau sampai juga pengurus masjid juga ikut mengambil bagian, padahal dua hal ini berbeda. Amil ya amil untuk mengelola zakat, pengurus masjid belum tentu jadi amil.
Karena itu tidak otomatis semua pengurus masjid berhak menerima zakat, kecuali pengurus masjidnya automatically juga bekerja sebagai amil zakat, baru dia sebagai posisi amil. Jadi posisi pengurusnya tidak ada. Mohon maaf, saya harus hati-hati ngomong ini. Saya mohon maaf nih, saya angkat tangan nih, gini. Mungkin yang kenal saya, ini apakah saya menyebutkan tempat A, tempat B? No ya. Hal ini pernah saya melihat dengan mata kepala, saksikan di beberapa tempat. Jadi saya tidak dalam kategori untuk mengangkat satu tempat, satu bidang, dan saya juga tidak sebut nama, no locus, no tempus. Tapi kalau ditanya, apakah ini pernah terjadi? Bukan sekedar pernah. Sekarang tahun 2025 kan, 2024 aja terjadi. Maaf, sekarang 2026 ya. Tahun 2024 terjadi itu. 2025 yang kemarin, wallahu alam. Ini saya sedang merefleksi satu tempat ini. Itu pengurusnya juga dapat, kawan, Bapak Ibu. Ini tidak ada jalurnya dia dapat. Hanya sebagai pengurus saja dia dapat. Wah, ini bahaya ini masalah uang zakat orang. Tapi kalau sebagai amil, itu ada dalilnya. Itu yang kita sebutkan tadi. Bukan kita ya, memang ada tatanannya. Tetapi, jika ini pun tidak dikatakan, begini, jika seseorang tidak bekerja sebagai amil, maka ia tidak termasuk dalam bagian tersebut. Oke? Tapi kalau ada pendapat, dan saya sudah pernah simak juga satu video, katakanlah Ustadz, dia mengatakan pengurus panitia zakat ini otomatis tidak bisa menjadi amil katanya. Saya ingat dia nggak sebutkan dalil. Kalau saya sebutkan dalil, kalau itu yang terjadi, menurut pendapat dia, ya berarti argumentatif dengan yang saya tulis. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah dalam artian, berarti ya alasannya begini nggak salah. Kalau panitia zakat ini harus di-SK-kan misalkan oleh Basnas kabupaten kota gitu, baru dia berhak menjadi amil. Bukan amil yang berdiri sendiri katanya. Ya itu kan pendapat, nggak masalah. Tapi yang kita mau clearkan adalah kalau panitia zakat ini berfungsi sebagai amil, ya boleh menerima bagian zakat. Tapi kalau hanya sekadar pengurus masjid, mohon maaf Bapak pengurus, saya bukan dalam ranah tendensi, tapi bicara apa adanya saja, bukan apa adanya, ya nggak berhak. Yang berhak itu amilnya saja gitu. Dan itu mesti disesuaikan, tidak mesti melulu di 12,5%. Nanti boleh kalau detailnya di KHI, Komplikasi Hukum Islam. Oke. Selanjutnya subjudul ini bersesuaian dengan judul kita, kritik tajam untuk panitia zakat. Ini ada kata-kata tajam karena saya memang menghiperbolakannya. Kenapa? Ya zakat ini salah satu amalan sangat penting ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Makanya kata-kata tajam saya pakai. Kritik tajam untuk panitia zakat. Bagian ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi perlu saya sampaikan. Karena banyak, kalaupun nggak banyak, karena adalah beberapa kesalahan zakat justru terjadi bukan pada orang yang membayar, tapi pada sistem yang mengelolanya. Kalau bicara sistem, berarti ada orangnya, ada pelaksanaannya. Satu, panitia hanya menjadi tukang catat. Di banyak masjid, orang datang membawa uang, panitia hanya menulis nama dan jumlah. Enough tuh selesai. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengingat, tidak ada seperti macam ijab kabul. Bahkan kadang tidak ada niat yang diucapkan. Padahal zakat adalah ibadah. Ia bukan transaksi kasir dari satu orang ke satu orang lain. Tidak. Walaupun dalam pemberian zakat itu tidak ditemukan tentang ijab kabul seperti nikah. Tidak. Zakatnya orang berzakat tetap sah. Tetapi tidak seperti itu. Yang dimakan ini siapa? Bukan sekedar tukang catat aja, itu kasir namanya, bukan panitia zakat. Terima zakat orang ini dengan baik. Kalau masalah doa, boleh baca, boleh tidak. Sebenarnya ajar Allah dan selanjutnya itu, ya boleh baca, boleh tidak. Tapi sikap penerimaan yang baik itu jangan seperti tukang catat. Ini kritik pertama. Sekali lagi boleh terima, boleh tidak. Ini saya masukkan juga pada Minang. Dan bana kata orang tua, dan salah kata orang banyak. Yang benar kadang terasa sepi, tapi yang sering dianggap biasa. Ya ini ya sekadar anekdot Minang. Kita lanjut lagi. Nomor 2, panitia diam ketika jumlah zakat kurang. Ini memang nggak tajam ya. Misalnya standar zakat itu Rp50.000. Seseorang datang membawa Rp40.000. Per hari video ini saya rekam di tempat saya tinggal, Kabupaten Damastraya, itu Kemenak sudah mengeluarkan Rp50.000, Rp45.000, Rp40.000, Rp35.000. Jadi Rp50.000, Rp45.000, Rp40.000, Rp35.000, di 4 kategori tergantung makanan pokok yang kita pakai, yang kita makan. Kalau di beras kan mungkin ya, beras biasa, beras apa lagi, maaf kalau salah ini, beras anak daro, beras MP2, beras solok, beras apa lah, pokoknya yang bersesuaian gitu. Lalu dalam ada orang yang datang dalam pengetahuan umum ya, pengetahuan umum maksudnya terlihat kasat mata, orang ini mestinya bayar 50.000 tapi dia bawa 40.000.
banyak panitia tetap menerimanya, hanya diam saja. Padahal ibadah yang kadarnya telah ditentukan tidak boleh dikurangi. Seperti sholat yang 4 rakaat, tidak bisa sholat 3 rakaat. Zakat pun demikian. Jika seseorang tidak mampu, dan tentu lain pula ceritanya, tentu ada solusi lain. Tetapi jika mampu namun mengurangi, panitia seharusnya berani mengingatkan dengan baik. Jika tidak, zakat itu sejak awal sudah sumbing dari ukurannya. Begini, kalau dianalogikan ke sholat 4 rakaat, silakan 3, langsung tidak sah. Orang ini harusnya berzakatnya 50.000. 50.000, oke. Dia bayarkan 48.000. Hanya kurang minus 2.000. Ya, berdasarkan data yang ada, nggak setuju kita argumentatif. Nggak sah ini. Pertama, dia nggak jujur dengan dirinya, kan berada ketentuannya. Ketentuannya untuk kita mengacu ke umarak kita. Umarak kita dalam hal ini Kemenak. Kemenak sudah membuat ini sudah sangat jelas, sudah diumumkan dengan rapi gitu ya. Tapi karena kurang, walaupun 2.000, itu zakatnya nggak sah. Kalau disengaja ya. Kalau nggak sengaja itu lain cerita. Lalu irisan yang kedua yang saya maksud begini, selaku penitia zakat, kalau ada orang datang bawa 35, padahal dia mungkin menurut kita itu, menurut penitia maksudnya, ini dari 45 atau 50. Makanya yang penitia ini mohon maaf saja harus harus tahu ilmu. Enggak mesti dulu ustaz, tapi harus ada ilmu, ada keberanian untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Ya ada orang harusnya bayar 50.000, dibayar 35, ditegur dong, jangan diterima saja. Itu mengkasuinya. Yang ketiga, adab menerima zakat. Zakat fitrah lagi ya. Sering terjadi hal-hal yang justru bukan inti ibadah malah diperbesar. Misalnya, panitia laki-laki menyalami perempuan yang datang menyerahkan zakat, lalu membaca doa panjang. Padahal itu bukan inti penerimaan zakat. Yang paling penting adalah ketepatan niat dan ketepatan kadar zakat. Sekali lagi, sepanjang saya tahu, zakat fitrah ini ketepatan niatnya, ini memang zakat fitrah. Dan ketepatan kadar zakatnya. Ini agak, bukan saya emosional ya, tapi agak, gak keras suara saya, karena bersalaman dengan non-murim itu haram. Padahal ini ranah ibadah gitu maksudnya. Jadi adab yang benar adalah menjaga kesopanan, menjaga batas antara laki-laki dan perempuan, nggak perlu salam-salaman apalagi tidak muhrim, dan memastikan kadar zakat yang diterima memang sesuai dengan kewajiban orang yang berzakat tersebut. Nomor 4, beras zakat dicampur tanpa pertimbangan. Ada orang membawa beras terbaik dari rumahnya, ada pula yang membawa beras biasa. Semua masuk ke karung besar lalu dicampur. Wah ini, maaf, kalau menurut saya ini fatal nih. Kenapa fatal? Padahal Kemenak kan sudah membagi dengan baik. Jadi berasnya juga dipisah-pisah kayak itu. Apalagi sampai, kita lanjut dulu. Akhirnya mustahik menerima beras yang kualitasnya tidak jelas. Mustahiknya yang menerima zakat ya. Padahal zakat bukan sekedar distribusi logistik. Ia adalah ibadah yang seharusnya menjaga kehormatan penerimanya. Kalau udah paham dari yang saya sebutkan aja, alhamdulillah. Kalau nggak paham, sedikit saya lebih perjelas. Orang kan beras itu beda-beda ya. Beda kualitas A, B, C, D, ada 4 itu. Jadi itu jangan dicampur, lalu nanti dijualkan apalagi dengan harga murah. Jadi tetap terpisah saja beras tadi, oke? Terpisah saja, lalu nanti dibagikan kepada mustahik sesuai dengan kelayakan penerimaannya. Jangan dicampur-campurkan jadi beras apa jadinya, oke? Kemudian ini nomor 5, mohon maaf ya. Jadi tadi udah 4 yang kita kritik keras. Nomor 5 terpaksa saya bilang maaf. Kenapa? Ini secara langsung kalau memang mau ya didengar, ini akan begini. Nomor 5, panitia terlalu banyak. Pekerjaan kadang nggak jelas. Kadang panitia zakat fitrah di satu masjid bisa 10 bahkan lebih. Sebagiannya duduk, sebagian berbincang, sebagian hanya menonton. Padahal pekerjaan utamanya hanya menerima, mencatat, dan menyalurkan. Itu intinya. Jika panitia terlalu banyak di satu lokasi, maka bagian amil yang diambil dari zakat itu juga cukup jadi membesar jadinya. Tadi kan di pertengahan tulisan kita sudah sebutkan, kalau amil ini mau diambil bagian, ya ada dasarnya. Tapi kalau orang terlalu banyak, berarti kan kamu mengurangi nanti kepada pembagian fakir miskin dan lain sebagainya. Akibatnya hak fakir miskin justru berkurang. Karena itu secara praktis sebenarnya satu tempat 4 orang saja cukup dalam satu tim. Ini saya tidak memaksakan, tapi kalau ada pengurus masjid yang mendengar, saya sarannya begini, buat di tempat itu satu tim itu 4 orang cukup. 1 orang menerima zakat, 1 orang mencatat, 1 orang menangani beras dan distribusi, 1 orang administrasi sekaligus sekretaris. Pengaturannya bisa bergiliran. Mohon didengar baik-baik. Kalau memang mau didengar, kalau nggak apa-apa. Subuh sampai zuhur 1 orang.
Standby. Zuhur sampai berbuka 1 orang. 3, malam 1 orang. Udah 3 kan? Satu lagi, ini posisi administrasi saja mencatat. Jika ternyata masyarakat sangat ramai dan sampai membuat antrian panjang, barulah dibuat tim kedua. Jadi di tempat lokasi yang padat penduduk, nggak bisa 1 tim, mungkin ada 2 tim kayak gitu. Tetapi jika satu tempat itu panitianya 10 orang, sementara pekerjaannya hanya duduk menunggu, bukan esensial, maka orang Minang berkata, banyak orang di dapur dan gulai tidak masak juga. Mohon maaf, berarti dalam kita pertanyakan nanti untuk apa sebanyak itu, Pak? Mohon maaf nih Pak Pengurus Masjid, untuk apa sebanyak-banyak itu? Cukup 4 dalam 1 tim. Kalau banyak jumlah audiensnya, penduduknya sesuai bayar zakat melalui amil tadi, buat tim 1 lagi, Pak. Seperti itu. Kemudian ada yang tidak tertulis di tulisan ini, nanti akan saya tambahkan karena masih bisa diedit ya. Sebelum penutup ini harusnya ada menjual beras tadi dengan harga yang murah itu fix kesalahan fatal itu ya, sangat fatal. Apalagi ada orang yang menjual, mohon maaf nih, ke keluarganya mentang-mentang di beras zakat harga murah, fatal itu. Jangan sampai terjadi. Selanjutnya, menjual, transaksi menjual itu dalam masjid. Nah, ini kayak umum aja, menjual beli di dalam masjid nggak boleh. Kalau di luarnya boleh. Ya, kemudian pembagiannya. Kalau bisa pembagian yang ideal itu kapan ya? Pembagian ideal bisa 2 hari sebelum hari raya atau 1 hari. Ini boleh, ini sesuai yang adat saja. Adat kebiasaannya berapa? Ada yang malam takbiran, nggak salah juga. Pokoknya kan pendistribusiannya sebelum khatib naik mimbar. Ada yang mendistribusikan seminggu menjelang Lebaran, juga nggak bisa disalahkan. 3 hari, 2 hari juga nggak bisa disalahkan. Itu di tulisan belum saya ini kan, tapi sudah nampak hal itu. Nanti kita sempurnakan ya, agak kita edit sedikit. Penutup, zakat fitrah adalah ibadah yang sederhana, namun sangat presisi. Ia tidak membutuhkan sistem yang rumit, tetapi membutuhkan kejujuran, pemahaman, dan amanah. Dalam falsafah Minangkabau, ada bahasa syarat sandi keluhan. Tapi nanti dulu. Maksud saya begini ya, yang jadi panitia zakat ini, mohon maaf ini, berkali-kali saya minta maaf ini. Padahal nggak perlu juga minta maaf, karena yang saya sampaikan, ya saya ini kebenaran, bukan saya ada-adakan. Nggak usahlah terlalu banyak panitia zakat itu. Yang jadi panitia zakat itu orang berilmu lah. Atau dibuat tim tadi, di antara tim itu memang ada orang berilmu lah gitu. Jangan mementingkan hal yang nggak penting, tapi melupakan hal yang penting. Contoh, salam-salam itu nggak terlalu penting. Maka membaca doa menerima zakat pun tidak terlalu penting. Tapi ketepatan jumlah dari zakat yang dibayarkan itu sangat penting. Ini perannya dari panitia. Contoh nyata begini, Bapak izin, kenapa Bapak bayar 35? Rasanya Bapak bisa bayar 45 atau 50. Itu tugas Bapak sebenarnya panitia. Nanti kalau orangnya menjawab, dia feedback ke Bapak, oh mungkin saya terlihatnya begini, kebetulan tahun ini kami lagi sedang berutang, dan lain-lain, ini kelihatan aja kita punya mobil. Iya, enggak masalah, yang penting tindakan untuk penjernihan tadi yang penting, diamnya yang masalah. Kan banyak di agama kita hal-hal diam ini yang jadi salah jadinya. Contoh, anak sholat. Orang tua sudah ingatkan, berkali-kali enggak juga. Di situ tentu orang tua udah lepaskan tanggung jawab. Tapi kalau diam, anak nggak sholat, baru masalah di situ. Sama dengan anekdot zakat ini, analoginya begitu. Kalau ada yang datang itu di bawah takaran, ya panitia ini menurut saya gitu, diingatkan gitu. Tapi kalau dijawab dengan rasional juga oleh mereka, ya nggak masalah, nggak masalah. Kita kan menghindari, apalagi dalam masalah zakat, secara historisnya kan udah banyak pelajaran-pelajaran ya dalam tarikh misalkan, ada orang yang mengakal-akali zakat dan lain sebagainya. Padahal ini zakat fitrah mestinya nggak bisa diakal-akali gitu ya. Selanjutnya, jika zakat fitrah dijalankan dengan benar, ia bukan hanya menyempurnakan puasa seseorang, ia juga menjaga martabat orang miskin, menguatkan hubungan sosial di tengah masyarakat, dan menghidupkan nilai keadilan yang diajarkan agama. Dan disitulah sebenarnya ruh zakat fitrah. Baik, ini kemarin saya buat konten tentang Iran atau apa, memang agak menguras pikiran juga. Tapi kali ini benar-benar sangat-sangat menguras pikiran, tapi saya excited menyampaikan ini. Boleh diterima, boleh tidak. Catatan di awal juga sudah saya buat, itu sebagai barrier atau sebagai pagar, biar tulisan yang saya buat ini presisi. Sebelum saya tutup, kalau ada argumentatif, tidak sesuai dengan apa yang tertulis, welcome, tapi tentu dengan dalil ya, tentu dengan ini. Jangan sampai kita jadi debat usir jadinya. Kalau memang ada hal-hal yang akan argumentatifkan, tapi semampu saya ini saya sudah hadirkan di tulisan ini secara presisi tinggi lah, kayak gitulah. Ada barrier tulisan yang saya buat, ada disclaimer yang saya sampaikan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.